Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini Kamis 15 Juli 2021. Kami akan mengawalinya dengan membacakan beberapa berita yang ada di berbagai media. Yang pertama adalah Pfizer-BioNTech akan suplai 50 juta dosis vaksin COVID-19 untuk Indonesia. Jadi Pfizer Indonesia dan BioNTech telah menyepakati perjanjian dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menyumbangkan 50 juta dosis vaksin COVID-19 sepanjang tahun 2021. Demikianlah pengumuman dari Pfizer dan BioNTech hari Rabu tanggal 14 bulan 7 2021. Kemudian BSI akan aplikasi atau memperkuat aplikasi mobile bankingnya. Kemudian tarif tes PCR dan obat corona harus turun karena Menkeu membebaskan pajak dan bea masuk dari produk-produk penanganan COVID-19. Kemudian ada berita mengenai mempercepat vaksinasi intelijen siap datangi rumah warga. Jadi BIN akan turun tangan mendatangi warga yang belum divaksin secara door to door. Berita berikutnya ada dari JP Morgan, di mana JP Morgan mengatakan bahwa saat ini adalah waktu terbaik untuk membeli saham-saham di Asia. Menurut analis dari JP Morgan, yaitu Mixodas. Kemudian ada berita mengenai AGII atau Aneka Gas Industri Tbk, yang memang AGII ini menjadi hot karena meningkatnya kebutuhan oksigen di Indonesia. Kemudian ada berita mengenai KF, di mana KF menyiapkan 15 juta dosis vaksin Sinopharm. Kemudian ada berita menanti rivalitas digital bank antara Bank Aladin, kode saham BANK, dengan BRIS, Bank Syariah Indonesia Tbk. Kemudian ada berita mengenai MLPL, di mana Roy N. Monday mundur sebagai komisaris Multipolar. Dan itulah beberapa berita yang ada pagi ini. Kemudian kita bergeser ke apa saja yang terjadi di market dunia hari ini. Kalau kita lihat market dunia hari ini, S&P 500 ditutup menguat 0,12% ke 4.374. Dow Jones menguat 0,13% ke 34.933. Sedangkan Nasdaq melemah 0,22% ke 14.645. Federal Reserve Chairman atau presidennya Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, mengatakan bahwa Bank Sentral akan tetap mempertahankan easy money policy. Dan ini tentu saja menjadi angin yang sejuk bagi para pelaku pasar modal. Sedangkan di pasar Eropa, FTSE 100 Index London mengalami penurunan tipis 0,47% ke 7.091. DAX Frankfurt mengalami penurunan tipis 0,7 poin ke 15.789. Sedangkan CAC Prancis mengalami penurunan lebih tipis lagi 0,09 poin ke 6.558. Jadi bisa kita kategorikan market Eropa dan market Amerika cukup tenang. Kemudian kalau kita lihat dari US 10-year bond sendiri terpukul 4,17% ke 1,356 poin, sesuai dengan pernyataan dari Gubernur Bank Sentral yang akan tetap berada pada easy money policy.
Dan dolar indeks juga terpukul 0,4% ke 92,41. Ini tentu akan menjadi angin yang segar bagi bursa Asia yang sedang tertekan oleh banyaknya kasus COVID-19 di Asia. Kurs rupiah sendiri saat ini diperdagangkan di 14.480 per 1 US dollarnya. Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange kembali mengalami koreksi tipis 0,24% atau 0,05 poin ke 20,95. Yang kalau dirupiahkan adalah 3.042. Jadi yang kita perlu waspadai adalah harga Telkom di Amerika itu berapa ya. Dan Telkom di Amerika ternyata 3.042. Kemudian EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di market Amerika ternyata mengalami koreksi tipis 0,03 poin atau 0,15% ke 19,97. Ini tentu berita yang baik walaupun masih negatif, artinya tekanan bagi EIDO sudah sedikit berkurang. Kemudian kalau kita lihat dari komoditi bergerak cukup mix, di mana oil atau minyak atau dalam hal ini Western Texas Industries Oil atau WTI Oil terkoreksi cukup dalam 3,12% atau 2,35 poin ke 72,9. Sementara emas atau gold mengalami kenaikan 1,05% atau 19 poin ke 1828,9. Timah mengalami kenaikan 227,5 poin atau 0,7% ke 32.587. Sementara nikel terkoreksi 0,8% atau 150 poin ke 18.570. Silver mengalami kenaikan 0,8% ke 26,35 dan copper mengalami penurunan 0,87% ke 426,95. Batubara Newcastle untuk kontrak bulan Juli kembali mengalami kenaikan 0,1% atau 0,1 poin atau 0,07% ke 144,5. Sementara untuk kontrak bulan Agustus mengalami kenaikan 1,6 poin atau 1,62% ke 144,3. Jadi batubara Newcastle terus melanjutkan pembentukan all time high-nya. Sedangkan batubara Rotterdam untuk kontrak bulan Juli mengalami kenaikan 0,65 poin atau 0,5% ke 131,75. Dan untuk kontrak bulan Agustus mengalami penurunan 0,15 poin atau 0,11% ke 130,85. CPO kembali mengalami kenaikan 45 poin atau 1,13% ke 4.022. Dan wood pulp tidak mengalami perubahan, tetap di 4.875. Lalu kita beranjak ke opening market Asia di mana Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami pelemahan 0,42% atau 121,49 poin ke 28.487. S&P ASX 200 Sydney mengalami pelemahan 5,2 poin atau 0,07% ke 7.352,20. Sementara Kospi Seoul mengalami kenaikan 1,25 poin atau 0,02% ke 3.265,53. Dari apa yang disajikan oleh market dunia dan IHSG yang sudah merah cukup dalam selama 2 hari berturut-turut, maka kami memprediksi bahwa hari ini IHSG seharusnya menguat atau memantul atau rebound sebesar 51%. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.